Assalamualaikum Pak. Silakan, waalaikumsalam. Silakan duduk Bu. Mohon maaf Bapak meminta waktunya. Ya. Saya kebetulan ada tugas nih Pak untuk kegiatan CPNS saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti wawancara gitu ya Pak ya. Jadi mohon dibantu ya Pak. Ya, insya Allah kalau bisa. Ya. Karena sudah ke modul tentang ini Pak, tentang pembuat kebijakan gitu ya Pak ya, oleh kepala sekolah gitu ya Pak. Nah yang mau saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak. Ya, jadi dalam kebijakan yang diberikan oleh sekolah untuk kasus yang berkaitan dengan moral, maka dibiasakan siswa itu harus selalu menghargai kepada siswa lainnya. Contoh nih misalnya dalam perlakuan yang dilakukan oleh siswa lainnya seperti bully, ya kan. Nah ini untuk mengantisipasi kegiatan siswa yang mengarah ke moral yang kurang pas, maka pembiasaan yang paling tepat di sini adalah siswa itu selalu membuat kelompok kecil, tetapi kelompok tersebut selalu mengingatkan pada teman-teman yang lain, sehingga untuk pembulian yang terjadi di sekolah itu akan diminimalisir, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi dalam pengambil keputusan atau kebijakan terkait masalah dua kasus yang sama-sama memiliki kepentingan untuk siswa. Yang pertama adalah kita selalu berkoordinasi dengan orang tua murid, ya kan, sehingga nanti apabila dari kasus yang sudah muncul kemudian bisa diterima dan kemudian orang tua murid itu mau menerimanya, maka kebijakan itu akan bisa diterima oleh orang tua murid, sehingga kita sebagai pelayan masyarakat akan bisa diterima oleh para orang tua murid pada umumnya gitu. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi kan memanggil orang tua ya Pak. Terus selanjutnya ya, kalau ada kasus, yang pertama tadi kan kita memanggil orang tua itu sendiri, ya kan, apabila memang kita mengalami kasus. Kemudian langkah yang sudah kita tempuh melakukan mediasi kepada orang tua itu sendiri. Selanjutnya kita melihat outputnya setelah dimediasi ini, orang tua ini seperti apa gitu kan, apakah memberikan respon yang baik atau yang kurang baik. Nah kalau memang kurang baik, maka perlu diundang lagi dan perlu diberikan penjelasan yang lebih detail. Selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambilan kasus yang sangat dilematis, ya, itu kita harus melibatkan guru, ya, membuat suatu tim kecil sehingga kerja kita tidak semata-mata karena keputusan dari kepala sekolah, tapi ada masukan dari tim kecil yang bisa menjadi pijakan untuk memberikan suatu keputusan. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan apa yang Bapak rasakan? Kalau tantangan yang paling berat yaitu apabila si orang tua itu tidak menerima dengan kebijakan yang diberikan oleh sekolah, itu yang paling berat ya, sehingga kita perlu waktu, perlu proses dalam memberikan kebijakan berikutnya sampai si orang tua murid itu menerima masalah yang sudah diselesaikan secara bersama-sama. Berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedur seperti apa ya Bapak? Jadi kalau tata kala itu kan istilahnya rutin ya. Kalau sedangkan masalah etika itu kan datangnya memang tiba-tiba, tapi secara program memang kita sekolah memiliki program tersendiri untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya berkaitan dengan moral dan etika. Kalau tata kala itu tidak dibuat secara secara pasti gitu kan, karena itu kan kejadian etika moral itu kan datangnya tiba-tiba ya. Terkadang di luar dugaan kita kejadian itu akan muncul. Tetapi kalau program penanganan masalah etika moral itu kita selalu buat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau penanganan untuk kasus untuk menangani hal-hal semacam ini, kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Artinya sekolah tidak mutlak bisa melakukan secara tuntas. Namun tidak kalah pentingnya bahwa pihak sekolah pun harus berkolaborasi dengan instansi terkait dalam hal penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan etika moral, misalnya dengan kepolisian ya kan, kemudian dengan para ulama yang ada di sekitarnya untuk memberikan pencerahan, tapi tidak terlepas dari atasan kita dalam hal ini pengawas maupun kasatlantas. Jadi sepanjang itu bisa ditangani intern sekolah, maka kita selesaikan di dalam intern sekolah. Namun apabila tidak bisa diselesaikan secara intern sekolah dan perlu melibatkan instansi lain, ya kita lakukan kedekatan secara persuasif, minta bantuan kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian misalnya. Kemudian kalau untuk supaya kita lebih mengalami ketenangan, ya kita merujuk kepada tokoh-tokoh agama yang bisa membantu dalam penyelesaian kasus yang dihadapinya. Nah, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak nih dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya. Jadi dari beberapa kasus dilema etika itu perlu digarisbawahi bahwa kita sebagai tenaga pendidik harus lebih waspada dan mewaspadai datangnya sebuah ancaman dari luar, sehingga kita di sini perlu adanya pembinaan untuk para guru agar lebih selektif dan mewaspadai ya hal-hal yang sekiranya membahayakan sekolah gitu, termasuk untuk guru dan siswanya. Dari pertanyaan dari saya dan Bapak, jawaban Bapak sangat mendukung sekali Pak akan tugas ini. Ya, terima kasih. Jawaban Bapak sangat luar biasa Pak, jadi saya terbuka juga Pak dalam
mengetahui kebijakan dari kepala sekolah ya Pak ya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jawabannya sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman, dan saat ini juga kami tetap menjalankan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang saya berikan mudah-mudahan yang baik bisa diterima oleh guru dan bisa menjadi bekal terutama buat Bu Laila yang saat ini sedang menempuh guru penggerak ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan mendapat ketuntasan dengan legalitas sertifikat yang akan diperoleh. Ya, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Ibu. Waktunya dan ilmunya terutama. Makasih banyak ya Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kabar, Laila? Bapak meminta waktunya untuk sedikit saya tanya sedikit ya Pak. Oh iya. Apa nih, perlu wawancara apa ini? Kebetulan saya ada tugas Pak dari calon guru penggerak. Iya. Dan saya ingin memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak mengenai kebijakan Bapak nih selama Bapak menjadi kepala sekolah. Iya. Kita langsung mulai ya Pak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai etika atau rujukan orang? Ya, banyak kasus yang ada di sekolah kami, diantaranya tentang bullying, ya, pelecehan dan sebagainya. Tapi ada yang perlu lagi saya sikapi ini, ya berkenaan dengan AMBK. Ini merupakan satu kasus, ya, di mana anak tersebut sudah ditunjuk sebagai peserta AMBK, tapi justru anak tersebut jarang hadir. Wajar. Nah, ini yang sedang saya inikan bersama teman-teman. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kompetitor yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Maksudnya gimana? Coba dijelaskan lagi. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita mengambil sikap aja yang terbaik. Ya, kami tentunya bukan dari keputusan saya pribadi, tapi kami bersama Dewan Guru ya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Nah, apabila sudah ditemukan formulanya, ya udah kami bisa selesaikan bersama-sama juga, seperti itu. Itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Ya, prosedurnya ya kita lihat permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita ya observasi, kita perhati, kita lihat, kemudian kita ambil tindakan. Ya tindakan tersebut setelah kita mengobservasi bersama guru dan mengevaluasi, kemudian kita ambil tindakan. Gitu. Hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini? Ya, yang efektif ya kita tadi kebersamaan aja dalam menyelesaikan kasus. Ya tadi perlu kita perhatikan penyebabnya, kemudian setelah itu kita lihat permasalahannya dan seterusnya. Nah, setelah itu ya kita eksekusi. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ya tantangannya ya banyak. Apabila kita ambil ternyata pihak yang menjadi ya dikatakan korban tidak menerima gitu, yang tidak sesuai dan seterusnya, padahal menurut kita itu udah sesuai tuh.
itu yang menjadi tantangan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur mungkin Bapak ada? Ya ada, tapi kalau istilahnya kasus itu ya singkat ya mungkin kita bisa selesaikan. Nah, tapi kalau kasus tersebut ya perlukan waktu ya kita atur, ya kita perlu proses, dikatakan tadi tata kala ya kita atur sehingga kasus tersebut bisa kita selesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ya banyak yang membantu, ya diantaranya rekan-rekan guru, ya kemudian juga dari lingkungan, ya masyarakat, dan juga dari rekan kerja, misalnya dari kita sekolah bertetangga, ya mungkin sekolah juga kita bisa membantu saya, dan juga dari pengawas bisa membantu apabila kasus tersebut agak sulit, tapi kalau mungkin mudah mungkin bisa kita selesaikan di sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya pembelajarannya dalam mengambil keputusan, satu kita harus berhati-hati, tidak ceroboh, ya tidak berdasarkan ini egois sendiri, ya kita harus juga memperhatikan keuntungan dari yang kita lakukan tadi, ya itu saja. Terima kasih banyak nih Pak atas waktunya, dan jawaban Bapak sangat merupakan ilmu baru bagi saya Pak, terutama bagi saya, dan sangat bermanfaat sekali atas ilmu yang Bapak berikan. Jawaban-jawabannya sangat luar biasa Pak. Ya menurut saya pasan aja, tapi mungkin bisa digali lagi. Saya juga lagi belajar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang sangat banyak di sekolah ini. Ya doakan saja mudah-mudahan apa yang kita hadapi bisa kita selesaikan, itu saja. Oke? Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah pada hari ini saya telah melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu yang pertama dengan Bapak Hidam Kholik MPD selaku Kepala Sekolah SDN Kedong Kaliangke 06, dan Bapak MA Hedianto MPD selaku Kepala Sekolah SDN Kedong Kaliangke 05. Dari hasil wawancara tadi saya sangat senang sekali dan sangat memberikan masukan yang sangat berharga bagi saya atas tentang kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi untuk kepala sekolah yang tadi pertama memberikan juga solusi yang terbaik dalam mengambil keputusan, dan juga sama kepala sekolah yang kedua juga sama memberikan suatu solusi yang terbaik untuk keputusan bersama. Jadi keputusan kepala sekolah tersebut tidak hanya dari diri kepala sekolah sendiri saja, tetapi melibatkan seluruh dewan guru, bahkan pemangku kepentingan jabatan. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan pemikiran yang sangat efektif dan sangat efisien untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan bersama. Dalam mengambil sebuah keputusan, para kepala sekolah juga menurut saya sudah melakukan dari 4 paradigma tersebut, yaitu dengan memperhatikan individu vs masyarakat, rasa keadilan vs rasa kasihan, kebenaran vs kesetiaan, dan jangka pendek vs jangka panjang. Jadi pastinya kepala sekolah itu juga melakukan analisis permasalahan yang ada. Tidak mungkin mereka cepat mengambil tindakan.
untuk ketiga prinsip seperti berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis peduli. Jadi kemungkinan 3 prinsip itu juga dilakukan oleh kepala sekolah. Dan juga walaupun tidak secara runtut, pastilah kepala sekolah itu juga melakukan salah satu dari 9 langkah dalam pengambilan keputusan, diantaranya adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Lalu yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi permasalahan tersebut. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang seperti kita ketahui, ada uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Dan langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat keputusan dan refleksikan. Jadi menurut saya dari wawancara kepala sekolah yang saya lakukan memang memberikan sesuatu pemecahan masalah yang sangat-sangat terbaik. Jadi memikirkan apa sebab akibatnya atas keputusan yang telah beliau ambil. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.